Shalom Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Walaupun tetap dalam keadaan di rumah saja, tapi tetap kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita mau katakan, Roh-Mu yang hidup Tuhan, biarlah terus mengalir dengan kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya Yesus, kami buka hati kami buat jamahanmu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap harinya kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Apapun keadaannya, kami mengatakan Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau mengenangku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadikan karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti
Salam kemenangan, shalom buat kita semua. Shalom itu artinya adalah yang sempurna, saudara. Cinta yang sempurna, iman yang sempurna, situasi yang sempurna. Saya berkata supaya setiap yang mendengar, menonton channel ini, saudara adalah orang-orang yang menikmati shalom yang dari Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah keselamatan, yang terambil di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Demikian firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mendengar firman Tuhan itu adalah sebuah pilihan, saudara. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, barang siapa. Artinya ada orang-orang yang tidak mempedulikan firman, tapi ada orang-orang yang sangat mempedulikan firman, hidup dalam firman, taat kepada firman, dan menjadi pelaksana firman yang sangat kuat. Di kitab Yoel berkata, di akhir zaman ini ada namanya pasukan Tuhan yang bertekad melakukan firman dalam keadaan apapun. Dan kita belajar dari firman Allah, ada 5 darah yang cerdas dan ada juga 5 darah yang bodoh. Mereka hanya mendengar firman, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka dengar dan apa pengajaran yang mereka dapatkan. Saudara, di Alkitab juga dijelaskan bagaimana orang yang membangun di atas pasir dan bagaimana orang membangun rumah di atas batu. Semua ini berbicara tentang bagaimana ada orang yang mendengar firman, tapi ada juga tidak mau mendengarkan firman. Salah satu janji Tuhan di kitab Mazmur berkata, barang siapa kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat itu menjadi kesukaannya, maka hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan ketika musim kering terjadi, itu tidak pernah menimpa hidupnya, tapi dia akan mengeluarkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudara, corona ini adalah merupakan sebuah ujian buat kita. Kepulangan Ibu Benda ke rumah Bapak adalah sebuah ujian buat kita. Siapa kita dan terbuat dari apa kita? Apakah semua situasi ini membuat pohon kita menjadi kering? Apakah semua situasi ini membuat kita hilang pegangan? Apakah semua situasi ini membuat kita meninggalkan Tuhan? Apakah situasi ini membuat kita mempertanyakan Tuhan? Saya berdoa situasi ini tidak mematahkan semangat kita. Tapi perlu kita sadari dan perlu kita mengetahui, saudara, bahwa kita adalah pelari estafet. Ibu gembala kita sudah pulang duluan dan dia mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sangat kuat. Dan tongkat estafet pelayanan ini dia berikan kepada saudara. Keputusan itu di tangan saudara, mau berhenti atau mau berlari. Kalau mau saudara berlari, ayo bangkitkan roh saudara. Mari bangkitkan jiwa saudara. Mari bangkitkan tubuh saudara untuk lari. Bahkan bisa lebih cepat dari beliau. Cepat untuk mengerjakan yang Tuhan mau dalam pekerjaan Tuhan. Dan biar situasi ini tidak membuat pohon kita menjadi kering. Biar situasi ini tidak memudarkan iman kita. Tetapi kita tahu ada sebuah panggilan Tuhan dalam setiap pribadi kita untuk tidak pernah berhenti mengerjakan tugas pekerjaan Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, barang siapa yang percaya. Artinya ada orang yang mendengar dan mereka tidak percaya. Saya berdoa kita tidak termasuk kepada golongan ini. Tapi kita termasuk kepada golongan orang yang mendengar firman dengan baik. Dan kita melakukan firman itu dengan baik. Alkitab katakan baik atau tidak baik keadaan kita. Mari menjadi pelaksana firman yang sangat kuat. Saya tahu hari-hari ini tidak mudah, saudara. Menghadapi situasi ini, menghadapi persoalan hidup keluarga saudara, mungkin menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi saudara, adik kakak dan sebagainya, ke keluarga saudara. Mungkin banyak sih yang sedang saudara hadapi. Tapi mari bertekad, itu tidak pernah mematahkan semangat kita. Tidak pernah membuat kita menyalahkan Tuhan. Tapi justru dengan semua persoalan, dengan semua kesulitan yang kita hadapi, mari berlari lebih cepat lagi mengejar Tuhan. Sampai kita melihat tangan kebesarannya itu diulurkan buat hidup kita. Mari bertekad di hari-hari ini. Tidak sama dengan dunia. Mari bertekad hari-hari ini tidak sama dengan dunia, saudara.
Tapi mari berubahlah budi kita, berubahlah sikap kita untuk kita mewarnai dunia. Di mana saudara berada, di keluarga saudara mari warnai, di rumah saudara mari warnai, di pekerjaan saudara mari warnai. Buat sebuah warna yang berbeda ketika saudara ada di situ. Dikatakan lagi saudara, ketika orang ini mendengar firman, Yesus katakan, orang ini, saudara dan saya, akan mempunyai namanya hidup kekal. Kekal artinya tidak ada batas waktu, 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 2000 tahun, gak ada saudara. Kekal. Dan Alkitab berjanji, Tuhan berjanji, kalau kita menjadi pelaksana firman, Tuhan menyiapkan namanya hidup yang kekal, saudara. Kalau ibu gembala kita sudah kembali ke Bapa, itu hanya tubuhnya, tetapi rohnya kembali ke Bapa dan tidak pernah mati, tidak pernah selesai, tapi ada kekekalan yang Tuhan siapkan. Dikatakan tidak turut dihukum kepada mereka yang mendengar firman Allah, tidak turut dihukum. Ingat saudara, ada penghukuman, ada neraka, ada hitungan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini. Waktu kita melakukan kebaikan, ada hitungannya. Waktu kita melakukan dosa, ada hitungannya. Makanya dikatakan tidak turut dihukum. Artinya ada hukuman, saudara. Ada konsekuensi, ada akibat dari dosa yang kita lakukan. Hari-hari ini minta anugerah Tuhan, saudara, supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Saya berkata tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa, termasuk saya. Tapi jangan menjadi habit, jangan menjadi kebiasaan kita tinggal dan menikmati dosa itu. Mari keluar dari dosa itu. Ataukah di hati kita ada kebencian, ada akar pahit, mari keluar dari dosa itu, saudara. Ataukah mungkin ketidakjujuran, pencurian, ataupun kebohongan, ataupun fitnah, perkataan-perkataan negatif, mengadu domba, apapun itu, saudara. Mari keluar dari sana. Sebab Alkitab berkata akan ada namanya hidup yang tidak masuk kepada kekekalan. Ingat saudara, ada hukuman yang menanti. Itu karena saya belajar memegang firman Allah. Saya belajar bergantung penuh kepada Allah. Saya belajar percaya kepada janji firman Allah. Dan hari ini saya bisa nikmati semua janji itu dengan sangat ajaib dan manis, saudara. Dan keadaan tidak pernah bisa membunuh saya. Keadaan tidak pernah bisa menghentikan saya. Apapun saudara, saya sudah lewati banyak hal di hidup saya. Tapi itu tidak pernah menghentikan saya. Kejatuhan saya, dosa saya, kekurangan saya, apapun lah saudara, yang menjadi persoalan hidup saya sampai hari ini, saya tidak pernah bisa terhentikan. Saya belajar bangkit, saya belajar keluar, saya belajar menyelesaikan. Sampai saya ada hari ini, saya tahu karena ada Tuhan yang besar menopang dan ingin membawa saya sampai kepada kekekalan. Sebab itu hari ini apapun yang kita mau kerjakan, mari kerjakan tepat seperti yang Tuhan mau. Hari ini apa yang saudara dapat dari Tuhan, mari lakukan saudara. Ini adalah bulan-bulan di mana kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nggak tahu tanggalnya, tetapi yang jelas seluruh dunia akan merayakan Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja. Mari berikan sesuatu. Bukan kita mendapatkan hadiah, tapi berikan hadiah yang terbaik. Apa yang saudara ingin berikan hadiah kepada Tuhan? Kalau saya, saudara, baru saja ngobrol dengan suami saya. Dia bilang, kita kasih kado apa ya Ma buat Tuhan? Saya bilang, oke, di hati kamu apa? Kita akan lakukan. Dan suami saya bilang, kita berbagi turun ke jalan, kita berikan makan sekian banyak orang. Saya bilang oke. Dan saya langsung pesankan saudara, supaya nanti tidak tertunda ya. Nanti kalau udah tertunda banyak pertimbangan, banyak ini nggak jadi. Ya, jadi begitu udah dengar, saya langsung cari di mana saya harus memberikan makanan. Dan saya sudah dapatkan itu saudara. Saya mau memberikan satu persembahan di bulan Natal ini buat Tuhan. Banyak orang berpikir di Natal ini adalah liburan, berpikir untuk mendapatkan gaji 13, berpikir untuk dapat baju baru, berpikir untuk dapat kado, tapi saudara lupa yang ulang tahun kan bukan kita, tapi yang ulang tahun itu kan Tuhan Yesus. Saudara, mungkin di khotbah saya ini juga saya mengajak saudara mari beri hadiah buat Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk bertahan.
Kita minta anugerah Tuhan supaya kita tergolong kepada orang-orang yang masuk kepada hidup yang kekal, saudara. Jangan pikirkan apa yang di dunia ini, kata Alkitab, tapi pikirkan perkara-perkara di surga. Jangan pikirkan orang ngomong apa tentang saudara. Jangan pikirkan yang negatif, yang buruk, yang jelek. Tapi mari pikirkan semua yang manis, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang berkenan dan sedap didengar. Itu yang membangun kita. Tentukan hidup kita hari ini. Tentukan jalan kita hari ini, saudara. Saya memutuskan, saya tidak pernah mau hidup dengan apa yang saya lihat. Saya tidak pernah mau hidup dengan apa kata orang tentang saya. Tapi saya belajar hidup bergantung penuh kepada firman. Dan hari ini saya bisa melihat seperti firman Tuhan, waktunya kamu akan menonton dan melihat pembelaan bagaimana aku melakukan itu di depanmu dan di depan lawan-lawanmu. Alkitab berkata, dia membuat kita menonton dan hanya melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Dan bukan tangan kita, saudara. Sebab itu apapun yang saudara alami 1 tahun, 2 tahun ke belakang yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, mari lupakan itu. Ingat ada Tuhan, Jehovah Jebaot, pencipta alam semesta, yang sedang merancang hidup saudara masuk kepada keselamatan kekal, masuk kepada kelimpahan yang ajaib, masuk kepada masa-masa supranatural. Mari nantikan itu. Jangan pernah mati karena orang lain. Jangan pernah berhenti karena orang lain. Jangan pernah berubah karena orang lain. Tapi jadikan firman satu-satunya penggerak hidup kita. Dan bila firman menjadi penggerak hidup kita, percayalah, ada sebuah kehidupan yang dibangkitkan dari hidup kita. Bahkan firman berkata akan keluar namanya aliran kehidupan yang akan memberi minum banyak orang lewat hidup kita. Jangan lihat dari mana kita. Jangan lihat latar belakang kita. Tapi lihat karya Tuhan yang besar hari ini di hidup saya dan di hidup saudara masing-masing. Semua yang terbaik Tuhan berikan. Semua yang ajaib dia berikan. Semua yang tidak pernah bahkan kita pikirkan, dia siapkan itu. Makanya kalau saya berani berkata, orang lain hari-hari ini resesi, saya tetap resepsi, saudara. Bersiap untuk itu. Bangkit untuk itu, saudara. Jangan tinggal di dalam dosa. Jangan tinggal dalam kelemahan kita. Tidak ada orang yang tidak bisa diubah. Semua orang bisa dirubah. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobatin. Tapi ada orang-orang yang tidak mau diobatin. Ada orang-orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa disembuhkan. Tidak ada satupun karakter kita yang gak bisa diberesin Tuhan. Semua bisa. Asalkan kita mau dan bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Bersedia diubahkan oleh Tuhan, maka perubahan itu akan terjadi. Dan dikatakan lagi, saudara, ada perpindahan dari alam maut kepada hidup yang kekal. Ajaib. Bahkan dikatakan ketika kita menjadi pelaksana firman itu, ada perpindahan, saudara. Ya, dari hidup alam maut, kematian, kepada hidup yang kekal tadi. Saudara ingat, ya, kita berkata ada 2 jalan, lebar dan sempit. Dan Alkitab dan Tuhan sendiri memberikan kebebasan untuk kita memilih. Apakah kita memilih jalan maut? Apakah jalan kekekalan? Apakah kita memilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Semua tergantung kepada kita. Saya berdoa setiap kita menginginkan hidup yang kekal. Berapapun harganya, itu tidak pernah sebanding dengan apa yang akan kita terima di surga. Berapapun penderitaan yang harus kita derita di bumi ini, itu tidak pernah sebanding dengan apa yang akan kita nikmati di surga. Kalau saudara pelajari Alkitab, beberapa rasul, mereka berkata, mereka kepengen sekali hidup di zaman kita. Di zaman di mana kegenapan firman itu terjadi. Zaman di mana janji firman itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Mereka pengen hidup di zaman kita. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berbahagia hidup di zaman ini. Saudara bisa melihat namanya sebuah kegerakan. Bagaimana di luar negeri, saudara. Bagaimana di negara-negara lain terjadi kegerakan yang mengumpulkan jutaan orang, saudara.
Itu terjadi di Afrika, bahkan di negara lain, saudara. Mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah masa-masa yang ajaib. Mari senangkan dia dengan persembahan, saudara. Karena saya percaya setiap saudara sedang diberkati luar biasa. Saya percaya setiap saudara sedang diangkat oleh Tuhan. Saya percaya setiap saudara adalah orang-orang yang menikmati tangan kanan, tangan kirinya Tuhan. Keberhasilan, kejayaan sedang Tuhan berikan kepada saudara. Saya sangat percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan seperti tema ini berkata, keselamatan. Biar keselamatan hari lahir Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh masuk di rumah tangga kita. Keselamatan itu masuk di keluarga kita, saudara. Kalau kita masih punya beban, anak kita belum mendengar apa yang kita katakan, anak kita belum seperti yang kita harapkan, saudara jangan menyerah. Jangan takut. Tuhan lebih mencintai mereka dibandingkan kita. Tuhan lebih peduli kepada mereka dibandingkan kita. Jangan takut, saudara. Tapi bagian kita tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Mari berdoa, mari baca firman, mari berpuasa, mari tetap melayani Tuhan. Jangan berhenti. Maka kita akan melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita akan dibawa Tuhan ke titik yang benar. Bukan dengan tangan kita. Tapi ada tangan Tuhan yang jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa, akan membawa pemulihan demi pemulihan. Saya berdoa sekali lagi, saudara, buat setiap saudara jemaat gereja Isa Al-Masih, jangan patah semangat dengan apa yang sedang terjadi di gereja kita. Jangan pudar, saudara, tetapi mari bangkitkan iman saudara. Sekali lagi saya katakan ini, mari bangkitkan iman saudara, mari bangkitkan iman saudara. Lihat tangan Tuhan yang ajaib merekayasa gereja Isa Al-Masih. Pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, bukan milik manusia, tetapi milik Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh atasnya. Tuhan akan mengerjakan yang Tuhan mau, bukan manusia mau, tapi Tuhan yang mau. Sama-sama kita berdoa, biar sungguh-sungguh gereja ini tidak pernah berhenti. Gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya, tidak pernah berhenti. Tapi sampai garis akhir, sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai, Dia dapati kita berbobot, berisi. Dia temukan kita beriman. Dia temukan kita punya cinta. Dia temukan kita hidup dalam kekudusan. Dia temukan kita layak untuk diangkat. Dia temukan kita seperti yang Dia mau. Saya berdoa setiap saudara diberkati berlimpah-limpah lewat firman ini dan masuk kepada keselamatan kekal yang Tuhan janjikan. Karena hari ini Alkitab berkata keselamatan itu datang atas hidup kita. Amin.